Shalom teman-teman, welcome to Next Gen Online Service. Halo teman-teman, kita kembali berjumpa di Next Gen Online Service di channel YouTube kita. Kembali dengan aku Gaby. Hari ini kita mau bersama-sama sharing firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapak untuk kesempatan yang diberikan pada kami pada hari ini untuk kembali belajar firman-Mu bersama Tuhan melalui YouTube ini. Dan Yesus yang pimpin Tuhan jalannya sharing firman ini dari awal, pertengahan sampai akhir, sehingga apapun Tuhan yang diberitakan hari ini itu semua bisa bermanfaat bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk semuanya, ajar kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu Tuhan dan menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, sama-sama kita katakan amin. Halo teman-teman semuanya, hari ini kita mau belajar firman Tuhan bersama. Dan hari ini tema yang akan kita bahas adalah comfort zone atau zona nyaman. Nah, pasti teman-teman kalau dengar istilah ini udah sering banget atau udah familiar banget nih di antara teman-teman ya. Jadi comfort zone atau zona nyaman itu adalah kondisi atau fase di mana di hidup kita ngerasanya tuh semua udah aman, udah nyaman gitu ya, udah tenang ya, pokoknya semua serba enak lah gitu. Nah, kalau kelihatannya sih sebenarnya itu hal yang positif ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari sisi pandang lain, itu bisa juga diartikan sebagai fase kehidupan di mana kita itu sebenarnya semuanya tuh udah stagnan. Artinya udah nggak ada pertumbuhan lagi, atau kondisi di mana kita ngerasa ya kayaknya hidup kita tuh gitu-gitu aja gitu. Nah, kalau teman-teman udah mulai ngerasa seperti itu, jangan-jangan kita udah mulai terjebak nih di zona nyaman yang kita buat sendiri di kehidupan kita. Nah, kalau misalnya kita merasa seperti itu, jangan-jangan ada hal-hal atau ada potensi dalam diri kita yang mungkin masih bisa kita kembangkan, tapi mungkin belum kita lihat nih selama ini, gitu. Nah, mungkin ketika kita ngomongin tentang zona nyaman ya teman-teman, ada juga yang bertanya-tanya gitu. Ya, tapi masa kita harus sih keluar dari area yang udah kita nyaman atau area yang udah enak lah istilahnya buat kita. Masa sih kita harus nyari sesuatu yang nggak nyaman? Nah, kalau teman-teman punya pemikiran seperti itu, sebenarnya nggak sepenuhnya salah. Tetapi yang perlu kita ingat adalah apakah fokus di hidup kita itu sebenarnya cuma nyari nyamannya aja, atau apakah fokus di hidup kita itu cuma cari enaknya aja. Nah, ini yang harus kita sama-sama renungkan bersama nih teman-teman. Apakah hidup kita tuh sebenarnya dirancangnya tuh untuk itu-itu aja, atau sebenarnya ada hal lain nih di hidup kita. Nah, hari ini kita mau belajar bareng-bareng. Kita mau sama-sama lihat gimana sih sebenarnya cara kita untuk keluar dari zona nyaman itu dan mengembangkan potensi kita. Nah, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih sebenarnya apa sih alasan utama kita harus keluar dari zona nyaman kita. Jadi kita harus tahu identitas kita itu tuh sebenarnya apa sih. Nah, aku mau bacain satu ayat buat teman-teman semua di Efesus 2 ayat 10. Nah, aku bacain ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Aku bacain sekali lagi ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, jadi sebenarnya dari ayat yang udah kita baca bareng-bareng ini, kita sama-sama tahu nih kalau hidup kita itu sudah dirancang Tuhan untuk melakukan sebuah pekerjaan baik. Nah, pekerjaan baik itu berarti bukannya kita cuma santai-santai aja atau kita cuma ongkang-ongkang kaki aja, tapi ada tujuan Tuhan yang mau tergenapi di hidup kita. Nah, kalau potensi kita nggak bisa kita asah atau nggak bisa kita lihat, nah maka pekerjaan itu tidak bisa tergenapi tuh di kehidupan kita. Nah, makanya itu yang menjadi poin utama sebenarnya siapa sih identitas kita dan kenapa kita harus keluar dari zona nyaman kita. Nah, sebenarnya banyak banget tokoh-tokoh Alkitab yang
berhasil keluar dari zona nyamannya mereka dan mereka meraih sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Kita lihat bareng-bareng ya. Yang pertama itu, teman-teman udah pasti tahu dong cerita Petrus. Dia adalah dulunya nelayan, tapi dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Kebayang nggak teman-teman kalau misalnya dulu Petrus memutuskan untuk ya udah deh jadi nelayan aja gitu selamanya. Kita nggak bakal bisa tahu tuh banyak hal yang sudah Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan Petrus. Yang kedua, kita juga lihat tokoh Daud. Daud ini luar biasa banget kan teman-teman. Dia dulunya adalah seorang gembala, tapi dia dipanggil Tuhan untuk dia bisa melawan Goliat. Wah, kita bisa lihat ya gimana perbedaannya itu signifikan banget. Dulu dia cuman menggembalakan domba aja, tetapi dia akhirnya bisa keluar dari zona itu dan dia bisa melawan Goliat yang luar biasa banget, yang mungkin badannya seperti raksasa gitu ya. Dan itu semua bisa dia lakukan ketika dia keluar dari zona nyamannya dia. Tentunya juga dibekali dengan keberanian dan iman pada Tuhan. Yang ketiga, kita tahu juga Abraham. Abraham itu dipanggil untuk meninggalkan rumahnya, untuk meninggalkan kediamannya. Dia menuju ke tempat yang belum pernah dia ketahui sebelumnya. Kebayang nggak teman-teman kalau misalnya suatu saat kita dipanggil Tuhan seperti itu? Kita udah punya tempat yang aman, yang nyaman buat kita, tiba-tiba kita diutus ke tempat lain yang mungkin kita belum tahu nih sebenarnya kayak apa sih kondisinya di sana. Tapi kita bisa lihat juga ya banyak banget kuasa Tuhan yang terjadi di kehidupannya Abraham. Nah, itu adalah contoh-contoh tokoh Alkitab yang keluar dari zona nyamannya mereka dan mereka meraih janji Tuhan dengan luar biasa. Nah, tapi kita kan juga sama-sama tahu ya, ketika kita melihat kisah-kisah tokoh Alkitab tersebut, banyak banget mungkin hal yang mereka korbankan, hal yang mungkin kesannya nggak enak gitu ya, keluar dari zona nyaman. Nah, kita mau baca satu ayat di Yohanes 15 ayat 2. Aku bacain buat teman-teman. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, kalau kita lihat di sini, Tuhan itu terkadang memotong ranting-ranting yang mungkin bikin kita nyaman, atau ranting-ranting yang itu tuh sebenarnya nggak berguna supaya kita itu semakin berbuah. Nah, cuman kadang-kadang pas momen memotongnya ini nih yang jadi sesuatu yang mungkin kurang nyaman buat kita, yang bikin kita ngerasa aduh kayaknya sebenarnya enakan hidup kita yang lama sih, aku bisa lebih santai, bisa lebih enak gitu ya. Ketika kita harus dipotong ranting-rantingnya mungkin kita merasa aduh sebenarnya nggak suka nih kayak gini, susah, ribet gitu ya. Nah, tapi ketika hal itu dilakukan, itu semua demi kebaikan kita supaya kita semakin berbuah lagi dan semakin banyak potensi yang kita miliki, teman-teman. Nah, misalnya ya, kita mungkin boleh ambil contoh dari kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, suatu saat kita pengen punya goal, kita hidup lebih sehat, gitu ya. Nah, ketika kita punya goal, kita hidup lebih sehat, tentunya kita harus keluar dari kebiasaan kita yang suka bangun siang nih. Misalnya kita kebiasaan bangunnya jam 10. Nah, untuk kita punya hidup yang lebih sehat, kita harus luangin waktu lebih pagi, misalnya bangun jam 7 atau jam 8 buat kita berolahraga. Nah, mungkin awalnya nggak enak ya teman-teman, biasanya masih enak gitu ya, masih mimpi, tiba-tiba udah bangun harus berolahraga. Nah, tapi itu semua harus kita lakukan demi kebaikan kita. Kalau kita melakukan hal-hal itu dengan rutin, hal-hal tersebut dengan hati yang gembira, pastinya akan berbuah manis di kehidupan kita. Nah, selain itu kita juga bisa lihat nih apa sih tips-tipsnya untuk keluar dari zona nyaman kita atau dari comfort zone kita. Yang pertama, kita tentunya harus tentuin goal besar kita tuh apa sih gitu ya. Apa yang mau kita tuju dari keluar dari zona nyaman ini. Misalnya ya kayak tadi, aku pengen hidup lebih sehat, aku tahu nih goal utamanya adalah aku pengen diriku itu tuh lebih bugar atau bisa lebih aktif lagi dalam menjalankan segala kegiatanku. Nah, yang kedua, kita harus tahu juga gimana sih kita cara mencapainya. Jadi ketika kita udah tahu nih goal utama kita apa, kita bikinlah hal-hal yang bisa mendukung goal tersebut.
Misalnya kalau kita goalnya hidup sehat, kita berolahraga setiap hari. Terus kita mengurangi nih makanan-makanan yang mungkin kurang sehat gitu ya, jajanan-jajanan yang kurang bergizi kita kurangin. Itu salah satu bentuk hal-hal kecil mungkin yang sering kita lakuin, yang ada di zona nyaman kita, tapi kita pengen keluar lah dari situ. Nah, yang ketiga, jangan kita lihat ke belakang. Gitu ya. Kadang-kadang dalam prosesnya kita suka ngebanding-bandingin hidup kita yang sekarang sama hidup kita yang dulu nih. Jadi kita suka lihat, aduh, kayaknya sebenarnya sih enakan bisa bangun siang ya, atau kayaknya sih sebenarnya enakan yang lama nih gitu. Kalau sekarang kok jadinya harus lebih banyak yang aku kerjain sih. Nah, ketika kita ada di momen itu, kita harus ingat lagi apa sih tujuan utama kita, apa yang mau kita tuju ke depannya, supaya kita nggak terus membanding-bandingkan dengan kehidupan kita yang lama. Nah, dan satu lagi teman-teman, ini mungkin bisa jadi masukan juga nih. Coba cari teman-teman atau komunitas yang bisa mendukung teman-teman untuk lebih maju. Nah, aku ada satu cerita nih teman-teman. Jadi, waktu 1 tahun yang lalu, kita mulai ngadain komsel online. Jadi, komselnya ini bareng anak-anak youth sama bareng anak-anak teens juga gitu. Nah, ketika kita lagi sharing, kita ngeliat nih, oh ternyata salah satu tantangan utama kita itu adalah kita suka malu-malu nih kalau ngomong di depan umum. Atau kadang kita ngerasa, aduh masih agak takut, masih agak grogi untuk berbicara di depan umum. Akhirnya, karena kita bertekad kita pengen sama-sama maju, kita mencobalah untuk keluar dari zona nyaman kita. Caranya gimana? Jadi waktu itu kita mikir gimana ya supaya kita terbiasa nih untuk ngomong paling enggak di antara teman-teman kita dulu deh gitu. Akhirnya yang kita lakuin adalah setiap minggu gitu ya, secara bergilir kita tentuin 1 orang untuk bawa sharing firman Tuhan. Jadi sharingnya bebas, boleh apa aja atau boleh kesaksian, yang penting teman-teman punya waktu untuk berbicara atau sharing di depan umum gitu. Dengan hal-hal kecil seperti itu, kita membiasakan diri untuk semakin maju lagi, untuk keluar dari segala ketakutan kita, segala zona nyaman kita, supaya kita bisa semakin maju lagi nih ke depannya. Dan seperti yang kita lihat saat-saat ini makin banyak nih anak-anak Tuhan yang makin berani lagi untuk bersaksi, untuk sharing firman Tuhan dimanapun mereka berada. Jadi jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman kita, untuk mencoba sesuatu yang baru, karena siapa tahu ada potensi-potensi terpendam yang selama ini kita nggak pikirin nih sebelumnya. Gitu. Nah, saya akan tutup dengan satu ilustrasi ini teman-teman. Jadi, ini ilustrasinya saya baca di internet ya, jadi ini bukan cerita asli. Jadi ada seekor elang gitu ya, dia itu lahir, atau dia waktu itu pertama kali dia menetas di antara para ayam. Nah, ketika dia menetas di antara para ayam, dia itu taunya dia adalah ayam. Jadi segala apapun yang dia lakuin itu tuh sebenarnya jadi kayak ayam gitu. Dia jalannya kayak ayam, dia makannya kayak ayam, padahal dia itu sebenarnya adalah seekor elang gitu. Nah, pada suatu hari si elang ini dia ngelihat ke langit gitu ya, terus dia lihat ada elang-elang lainnya lah yang sebenarnya mirip nih sama dia gitu ya. Pas dia lihat, kok itu bisa terbang gitu ya, kok mereka keren banget bisa ngelakuin hal-hal yang nggak bisa dia lakuin selama ini. Akhirnya si burung elang ini mencoba untuk terbang pertama kalinya gitu ya, dia mulai mengepakkan sayapnya, tapi awal-awalnya mungkin kesulitan gitu, karena selama ini dia merasa dia itu kayak ayam gitu. Nah, akhirnya setelah beberapa kali dia mencoba, akhirnya dia bisalah terbang seperti elang gitu. Nah, itu sebenarnya sebuah ilustrasi aja, tapi dari kisah itu kita bisa melihat ya, kadang-kadang kalau kita melakukan hal-hal lain atau kita explore bagian lain dari diri kita, banyak hal loh ternyata yang udah Tuhan berikan kepada kita dari segi potensi, bakat, atau apapun yang tentunya bermanfaat bagi diri kita. Jadi ingat teman-teman, selalu belajar, selalu cari tahu apa sih yang masih bisa dikembangkan dari diriku, karena kita ini sudah diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dan terakhir, aku tutup dengan satu quote, "A comfort zone is a beautiful place, but nothing ever grows there." Artinya, zona nyaman itu sesuatu yang indah mungkin, tapi nggak semuanya bisa bertumbuh dari sana. Itu aja sharing firman hari ini.
Semoga teman-teman terberkati dengan sharing firman hari ini dan terus jadi berkat dimanapun kalian berada. Terima kasih, see you. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapak untuk sharing pada hari ini Tuhan. Kami belajar untuk semakin mengembangkan potensi yang kami miliki Tuhan, untuk mengembangkan apapun Tuhan, bakat yang sudah Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk semakin rajin lagi Tuhan, untuk semakin tahu lagi Tuhan apa sih mau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan kami adalah anak-anak-Mu yang luar biasa, dan pakai kami Tuhan dimanapun kami berada supaya kami bisa menjadi berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin.